Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan meliput tentang Keraton Ngayogyakarta dan Museum Sona Budaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revanda Farayasmin. Saya Suci Nurasuna. Saya Indah Khairulisa. Saya Senal Khairulibat. Saya Zulfa Adina. Dan saya Fernara Malik Beta. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kota yang terkenal dengan kekayaan seni, tradisi, dan keramah tamahan masyarakatnya. Di sini, setiap sudut kota memancarkan warisan budaya, dari megahnya keraton, semaraknya tradisi upacara adat, hingga karya-karya seniman kontemporer yang terus memperkaya identitas lokal. Dalam liputan ini, kami akan mengajak Anda menyelami berbagai aspek kebudayaan Jogja. Tidak hanya melihat dari sisi tradisi, kami juga akan menelusuri bagaimana kebudayaan dan perkembangan zaman berpadu harmoni di kota ini. Oleh karena itu, mari berkeliling bersama kami, menikmati dan menghargai keberagaman budaya yang menjadikan kota Yogyakarta sebagai pusat warisan Nusantara yang tak pernah lekang oleh waktu. Bersiaplah untuk merasakan langsung semangat Jogja istimewa. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 sebagai istana atau Keraton Yogyakarta yang baru berdiri akibat perpecahan Mataram Islam dengan adanya Perjanjian Giyanti. Bersama kami telah hadir salah seorang abdi dalam Keraton Yogyakarta, Kanjeng Mas Tumenggung Widyo Saputro, sebagai narasumber kami mengenai seluk-beluk Keraton Yogyakarta beserta kebudayaan yang ada di dalamnya. Surakarta dan Yogyakarta dulu satu karena ulah Belanda politik DVD Merak dibelah jadi dua ya. Dalam liputan kali ini, kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat keindahan arsitektur keraton yang syarat akan filosofinya, kebudayaan, dan tradisi, serta berbincang dengan abdi dalam yang setia menjalankan tugas dan menjaga tradisi selama bertahun-tahun. Melalui liputan ini, kami berharap Anda dapat merasakan kedalaman makna budaya dan kebijaksanaan yang diwariskan turun-temurun dari leluhur. Mari bersama-sama mengarungi waktu dan tradisi, serta menggali nilai-nilai luhur yang masih dijaga hingga era modern ini. Selamat mengikuti liputan kami tentang Keraton Yogyakarta, pusat kebudayaan dan tradisi Jawa. Tidak hanya itu, Keraton Yogyakarta masih menjaga tradisi minum teh yang syarat makna dan filosofi selama puluhan tahun. Lebih dari sekedar menikmati minuman, tradisi ini mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya Jawa. Keraton Yogyakarta memiliki tempat khusus untuk menyiapkan minuman.
terutama teh yang disebut patehan. Kata patehan sendiri berasal dari kata teh yang menandakan pentingnya minuman ini dalam kehidupan keraton. Para abdi dalam patehan yang bertugas menyiapkan minuman untuk sultan dan keluarga kerajaan mulai bekerja sejak pukul 4 pagi di gedung patehan. Minum teh di Keraton Yogyakarta memiliki waktu yang khusus. Ini teh kopi jarang dan air sumur dibawa ke tempat pusaka langsungnya sesaji ya. Sekitar pukul 6 dan 11 pagi, pada waktu-waktu tersebutlah para abdi dalam patehan akan mengantarkan minuman teh kepada sultan dan keluarga kerajaan. Minum teh di kerajaan Yogyakarta bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga mengandung makna dan falsafah hidup. Teh dianggap sebagai minuman yang menyegarkan dan menenangkan, sehingga cocok untuk memulai hari atau untuk menenangkan pikiran. Minum teh juga menjadi simbol keramahan, kesederhanaan, dan juga penghormatan, sehingga menjadi bagian penting dalam menerima tamu di keraton. Di Keraton Yogyakarta, pernikahan bukan hanya sekedar upacara, melainkan prosesi sakral yang penuh makna dan filosofi. Di setiap tahapannya menggambarkan nilai-nilai luhur budaya Jawa tentang cinta, keharmonisan, dan ketulusan dalam membina rumah tangga. Prosesi pra-pernikahan. Adat pernikahan Jawa diawali dengan serangkaian prosesi pranikah yang syarat akan makna. Salah satunya adalah siraman, yaitu memandikan calon pengantin dengan air bunga. Prosesi ini melambangkan penyucian diri agar kedua mempelai memasuki kehidupan baru dengan jiwa yang bersih. Selain itu, ada prosesi Midodareni, di mana malam sebelum akad nikah, calon pengantin perempuan dipingit. Keluarga berkumpul untuk berdoa, berharap sang calon mempelai memperoleh keberkahan dan kecantikan bagaikan Dewi Widodari, sang bidadari kayangan. Selanjutnya, akad nikah. Akad nikah menjadi puncak dari pernikahan, di mana kedua mempelai mengucapkan ijab kabul di hadapan wali dan saksi. Dalam adat Jawa, akad tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar dalam ikatan kekeluargaan. Selanjutnya adalah prosesi adat panggih. Setelah akad, dilanjutkan dengan prosesi panggih, yaitu pertemuan simbolis antara mempelai pria dan wanita. Dalam prosesi ini terdapat berbagai ritual penuh makna, salah satunya balangan kantal. Keduanya saling melempar daun sirih yang diikat sebagai simbol saling membuka hati dan melepas prasangka. Selanjutnya ada prosesi injak telur, di mana mempelai pria menginjak telur sebagai lambang kesuburan dan mempelai wanita membasuh kakinya sebagai tanda bakti istri kepada suami. Filosofi kehidupan rumah tangga. Pernikahan dalam adat Jawa adalah perwujudan dari harmoni dan keseimbangan. Setiap prosesi memiliki pesan filosofis. Suami dan istri harus saling mendukung, layaknya bumi dan langit yang bersinergi untuk menjaga alam semesta. Prosesi terakhir adalah upacara resepsi dan syukuran. Sebagai penutup, digelar resepsi untuk berbagi kebahagiaan. Keraton Yogyakarta didirikan oleh Pangeran Mangkubumi
Beliau menamai daerah kekuasaannya dengan Ngayogyakarta dan dirinya sendiri dengan gelar Hamengkubuwono Senapati Enggalaga. Proses pembangunan Keraton Yogyakarta dimulai pada 9 Oktober 1755 yang berlangsung selama 1 tahun. Keraton Ngayogyakarta dirancang dengan tata letak yang mencerminkan kosmologi Jawa. Keraton Ngayogyakarta dibangun dengan orientasi utara-selatan, menciptakan sumbu filosofis yang menghubungkan Tugu Golong Gilik dan Punggung Kerapia. Ini mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam. Keraton Ngayogyakarta terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama ada kompleks depan, terdiri dari gerbang utama, alun-alun utara, dan masjid gede. Yang kedua ada kompleks inti, terdiri dari 7 pelataran, yaitu Pagelaran, Kamandungan, Sri Manganti, Kedaton, Kemagangan, Kamandungan Kidul, dan Sitinggil Kidul. Yang ketiga ada kompleks belakang, meliputi alun-alun Kidul dan Pelengkung Nirbaya. Keraton Ngayogyakarta adalah pusat kebudayaan Jawa sebagai tempat tinggal raja. Keraton juga berfungsi sebagai museum budaya. Berbagai upacara adat seperti sekaten untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad, siraman pusaka, dan grebek yang melibatkan sedekah kepada rakyat, mencerminkan tradisi yang kaya. Selain itu, tradisi mubeng benteng melibatkan masyarakat dalam refleksi diri saat menyambut Tahun Baru Islam. Kawasan inti Keraton Ngayogyakarta terdiri dari 7 pelataran. Yang pertama ada Pagelaran, digunakan sebagai tempat upacara dan pertemuan resmi. Yang kedua ada Sitinggilor, merupakan area kedudukan sultan saat miyos dan siniwaka. Yang ketiga ada Kamandungan Lor, ruang untuk kegiatan internal keraton. Yang keempat ada Sri Manganti, digunakan sebagai pementasan seni dan menjamu tamu. Yang kelima ada Kedaton, sebagai pusat kekuasaan dengan bangunan sakral seperti Bangsal Kencana dan Gedong Prabayaksa. Yang keenam ada Kamanggangan, ruang untuk pelaksanaan ritual. Yang ketujuh ada Kamandungan Kidul, area tambahan untuk kegiatan keraton. Sekaten, tradisi budaya warisan Keraton Yogyakarta. Sekaten adalah salah satu tradisi budaya khas Keraton Yogyakarta yang telah berlangsung ratusan tahun, menggabungkan unsur spiritual dan budaya. Ritual ini biasanya diadakan setiap tahun untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi ajang edukatif yang memperkenalkan nilai-nilai sejarah dan adat kepada masyarakat luas. Asal-usul dan filosofi sekaten sendiri. Istilah sekaten berasal dari kata syahadatain, 2 kalimat syahadat dalam Islam. Tradisi ini mulai diperkenalkan oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan tujuan memperkuat syiar Islam di tanah Jawa. Namun, proses ini tidak sekedar memiliki nilai keagamaan, tetapi juga mengandung filosofi harmoni antara tradisi, budaya lokal, dan ajaran Islam. Jam 7 mangkat sekolah, kaya ngene rasane wong dadi murid. Wira-wiri saben esuk anguti kapinteran. Durung wis pamun durung antuk kursus saking pamulangan ya kang ensun putih. Jadi belum selesai, belum
sarjana belum selesai. Maksudnya gitu ya. Museum Sono Budoyo didirikan pada tahun 1934 dan diresmikan pada tanggal 6 November 1935 oleh Sultan Hamengkubuwono VIII. Pada masa pendudukan Jepang, museum ini dikelola oleh Bupati Paniro Diopati Widjotoprojo dan pada zaman kemerdekaan dikelola oleh Bupati Utara Diopati Budoyo Pratiwo. Akhir 1974, Museum Sono Budoyo mulai diserahkan kepada pemerintahan pusat. Gedung Museum Sono Budoyo dibangun dengan langgam tradisional Jawa yang menunjukkan proses percampuran budaya yang sudah dialami oleh sang arsitek, yaitu Thomas Karsten. Di gedung pertama yang ada di Museum Sono Budoyo terdapat beberapa koleksi dari zaman Islam dan kebudayaan yang sangat bersejarah dan menciptakan sebuah kebudayaan yang indah serta karya sastra yang menginspirasi. Selanjutnya, terdapat beberapa koleksi dari boneka pertunjukan yang penuh imajinasi dan juga terdapat boneka pertunjukan yang sangat menarik sehingga membuat para pengunjung merasa takjub. Selanjutnya, terdapat beberapa koleksi dari seni ukir Jawa yang mempunyai kaya akan nilai dari budaya dan tradisi serta menjadi salah satu warisan dari seni yang sangat mencerminkan identitas dan kearifan lokal di masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, di ruangan terakhir ada ruang koleksi seperti kebudayaan yang ada di Bali, dan di sini banyak ragam koleksi yang mirip pada kebudayaan yang ada di Bali. Di gedung kedua juga terdapat beberapa ruangan yang sangat menarik, bersejarah, dan juga mengesankan. Di ruangan pertama ada koleksi perjalanan dan transportasi serta ada persajiannya. Di ruangan kedua terdapat koleksi dari seni pertunjukan dan wayang. Di ruangan ketiga terdapat beberapa koleksi keris dan senjata serta wastra budaya. Di ruangan keempat terdapat koleksi sejarah daur hidup dan wastra busana. Di ruangan kelima terdapat koleksi lorong waktu, jampringan, dan juga kapal kinetik. Di ruangan keenam atau ruangan terakhir terdapat koleksi dari sumbu filosofi dan tembang dolanan. Jadi di sini kita telah selesai melakukan kegiatan pengamatan di kebudayaan di Keraton sama Sono Budoyo. Banyak ilmu yang kita dapat, banyak manfaat juga, dan kita juga dapat mengetahui bagaimana sejarahnya yang ada di dalam Keraton sama Sono Budoyo. Nah, itu saja sekian dari pengamatan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.